kasih. Jadi pada pagi ini saya akan melakukan wawancara dengan observasi yang masih akan pembelajaran kelas 6 ya. Ya, jadi Pak mau ngajar kelas matematika ya? Matematika. Kalau tahu tujuan pembelajarannya apa ya? Tujuan pembelajaran saya gunakan yaitu melalui video pembelajaran dan diskusi. Nanti siswa dapat menentukan nilai tempat sehingga anak mendapatkan nilai bilangan desimal dengan melalui game. Saya belajar melalui game. Siswa itu dapat mengurutkan bilangan desimal. Jadi pembelajaran itu anak diberikan video ya? Ya, video pembelajaran nanti game. Jadi menarik ya, betul. Antusias ya. Kemudian area pengembangan yang tidak dicapai dari Pak Kadin itu ya, untuk area pengembangan itu siswa itu belum memahami pembelajaran. Jadi aktifan siswa itu ada salah satu aktifan siswa yang belum aktif sekali dalam pembelajaran tersebut. Nanti siswa itu kalau untuk siswa kelas ini siswa kelas 6 26. bisa dimengerti oleh laki-laki perempuan imbang ya. Iya. Nah, untuk di perempuan sama laki-laki yang biasanya yang pasif itu Yang pasif itu laki-lakinya ada, perempuannya ada. Laki-laki ada beberapa anak yang pasif. nanti ada pengembangan itu mahasiswa kualitatif ya. Kemudian yang itu apa ya? Siapkan untuk apa ya? Ya, untuk strateginya yaitu model pembelajaran yang cooperatif learning itu menggunakan metode teman sekalian, sehingga nanti anak yang kurang aktif nanti akan dibantu oleh teman yang sudah bisa. Kemungkinan itu anak yang kurang aktif mungkin dalam pembelajaran itu tidak mudah ya diserahkan sama gurunya, sehingga nanti saya akan menerapkan dengan tutor sebaya. Sebaya ya kadang anak itu lebih paham ya. Ketika anak yang menerangkan mungkin anak lebih enak dan tanya seperti ya tidak sepadan ya. Dengan gurunya ya. Hanya takut ya pasti. Terima kasih ini ya, nanti dilanjutkan dengan observasi ya pembelajaran kelas. Nanti akan saya bantu ya, akan saya tahu ya, sukses kalian ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Silakan masih kamu yang dari rumah daftarkan di bawah. Ada gambar demo. Oke? Silakan. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari ini, silakan kita memimpin doa. Tadi siapa yang berangkat terjawab? Oke, silakan Mas Vino untuk memimpin doa. Selamat pagi Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada pagi
pembelajaran yang akan kita lakukan itu sangat mudah. Oke, sebelum dimulai, ada yang hari ini ada yang sudah berangkat? Sudah berangkat? Ada ya? Alhamdulillah pada sehat semuanya ya. Alhamdulillah hari ini kita sehat semuanya. Semoga nanti kedepannya juga kita lebih sehat lagi. Oke, sebelum melanjutkan pembelajaran, kita menunjukkan patriotisme kita. Kita berdiri menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo silakan berdiri. Garuda Pancasila. Ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Nah tadi kalian dari rumah ya berangkat ke sekolah dari depan sudah membawa semangat. Hari ini kita belajar matematik ya. Siap atau siap? Nanti kesepakatan kelasnya seperti biasa. Kesepakatan kelas dalam pembelajaran kita harus kemarin satu disiplin. Tapi kita mengingat lagi materi kemarin kita sudah mengenal tentang pecahan. Menyederhanakan pecahan itu banyak ya. Nah, caranya bagaimana? Kemarin sudah selesai disampaikan. Nah, pada pagi hari ini berkaitan dengan pecahan kita akan belajar untuk mengurutkan desimal ya. Mengurutkan desimal. Mas Arif silakan masuk. Nah, kita akan menimbang berat badan yang ada di sini ya. Nanti ada perbedaan berat badan antara Mas Arif dan Mbak Almira. Ya, turun. Mas Arif sudah apa? Ya. Dulu ya. Nah, menimbang berat badan kita. Nanti dalam pembelajaran kita akan memakainya. Ya. Mbak Almira, berat badannya adalah 60. Mas Arif berat badannya 35. Kita akan melihat video pembelajaran. Ya. Pembelajaran dan diskusi siswa dapat menentukan nilai tempat. Sehingga dapat membandingkan bilangan desimal yang benar. Jadi bilangan desimal itu ribuannya itu berada per ribuannya itu berada di belakang, tidak di depan. Paham ya? Jadi itu ribuannya. Ini senangnya lihat gambar, penanya gambar. Oh, gambar ini maksud pembelajarannya. Ya, maksud pembelajarannya. Sudah gambar aja sudah. Beda kelompok itu kalau kelompok satu buat video, kalau dua melihat gambar. Oke, kelompok tiga. Kelompok tiga ada Arif, Kanza, Kamera. Nah ini kalau Pak Guru menerang, ya. Kalau Pak Guru menerangkan itu baru mudeng, ya. Ini kelompok tiga, Arif, Kanza, Kamera. Kalau Guru menerangkan baru tahu, baru paham. Berbeda dengan kelompok satu. Kelompok satu pemahaman apa? Video. Kelompok dua apa? Gambar. Kelompok tiga apa? Menjelaskan. Kalau Pak Guru menjelaskan baru bisa paham. Oke? Nanti kelompoknya dibagi ya. Setiap kelompok ada 5 dan 6. Langsung ya. Dilihat videonya. Sama ini videonya. Coba kan angka 5 merupakan angka yang berada di belakang 4. Sedangkan angka 432 merupakan angka yang berada di belakang 2.
Sebelum kita menentukan dari tempat 5,432, maka perhatikan penjelasan tadi. Semoga video ini bermanfaat. Oke, sudah lihat pembelajarannya? Videonya? Belajarnya tentang apa tadi? Nilai tempat. Sebelum dikelompokkan, Pak Guru menambahkan sedikit ya untuk nilai tempat. Bahwa nilai tempat tadi ada contohnya 5,432. 5,432. Jadi silakan kelompok 3 coba. Arif dan Kansa. Ya, bisa ya. Pas nilainya, nilai puluhan. Ya, tadi kan ada di materi. Sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Oke. Silakan presentasikan siapa dulu yang mau presentasikan dari kelompok 1, 2, 3, silakan. Dari kelompok 1, silakan. Ada yang presentasikan, silakan. Masuk sini semuanya. Ayo. Ini. Jadi kelompok berapa? Kelompok 3, kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Empat satuan, 8 persepuluhan, 2 persatuan, 2 perpuluhan, 8 satuan, 5 persepuluhan, 3 perseratusan. Oke, selanjutnya ada nama berdasarkan nanti setiap kelompok tuliskan ininya ya di tabnya, silakan. Dimulai dari silakan. Kelompok mana ya? Awal kali Mas ya. Jadi awalnya belakang. Ya. Ini. Kita jabarkan. Ya. Lanjut. Dan oke, silakan duduk lagi. Oke, kita sudah permainannya dunia berdasarkan jarak 6,3,17 betul. 5,9. Oke, betul. Nilai tempatnya 8,4. Ini 8 ini. 8,4. Kelompoknya siapa ini? Ya. Bentuknya coba 8,4. Ya, ini kan dibuat sama ini kan? Ya. Ini 8 adalah nilai. Nilainya dapat puluhan per ratusan. Ya. Kemudian yang 4, 3 dan sebagainya. Terus semuanya udah pinter. Oke, aplaus untuk permainan hari ini. Yuk. Ya, cukup. Oke, bantu-bantu sekali ya, sudah bisa semuanya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran lagi. Kita menurutkan berbagai pecahan. Nanti mengumpulkan berbagai pecahan, kita lihatnya. Selamat bertemu kembali di rumah Mas Matematika. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Untuk kali ini kita akan membahas cara mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Kemudian yang terakhir yaitu 2/1/4. Untuk 2/1/4 ini kita ubah terlebih dahulu ke dalam pecahan biasa.
Caranya adalah kita kalikan 4 dikali 2 di bawah 1, kemudian di bawahnya per 4, maka di sini juga per 4. Itu 4 100. Jadi 5 per 100, 45 kali 2, 100 kali 2. Harus disamakan dulu penyebutnya, sama dengan yang ini. Disamakan dengan penyebutnya. Kemudian sini sama, membandingkan lebih besar dari, lebih kecil dari, atau sama dengan. Kecil, lebih besar, atau sama dengan. Ya. Jadi, oke, sebelum mengurutkan berat badan silakan tadi untuk LKK yang tadi mengurutkan silakan dikerjakan. Yuk. Cepat. Hati-hati dengan nilai tempatnya. Persatuan, perpuluhan, peribuan itu adalah nilai tempatnya. Mungkin ada yang satuan, puluhannya, hati-hati. Perwakilan kelompok siapa yang mulai? Kelompok 1, silakan. Oke, kelompok 1, silakan diambil. Coba dilihat. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sama enggak? Permainannya, silakan. Kelompok 1 untuk mengerjakan mengurutkan ke depan, silakan. Kelompok 1, yuk, silakan. Ke depan. Kelompok 2. Nah. Ya, terus. Juga dari yang terkecil. Oke. Kelompok 3. Terus. Coba Mbak Ira bilang ini. Oke. Ya, dari yang terbesar. Betul semua jawabannya ya. Dari yang terbesar. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, untuk ini kita simpulkan bareng-bareng ya. Memahami perbandingan nilai berdasarkan tempat desimal dan mengurutkan dari terkecil terbesar. Dan perhatikan angka mulai dari kiri, langkah-langkah yang diikuti. Apa saja yang diikuti? Ya, pastikan semua memiliki jumlah desimal yang sama. Coba baiknya sekarang dikumpulkan. Nanti ada PR dari Pak Guru ya. Dari Pak Guru ada PR nanti. Tadi dari yang terbesar. Yang terbesar berapa? Ya, berapa. Ini sudah betul semuanya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Terima kasih. Sudah paham semuanya ya, jadi ya. Mengurutkan. Kemudian tadi apa lagi ya? Membagikan, kemudian menilai apa? Menempatkan nilai tempat. Iya, lupa ya. Ya, menempatkan tempat. Itu namanya nilai tempat. Itu jarak. Misalkan jaraknya rumah Mas Pino dengan rumahnya Mas Gibran. Rumahnya Mas Pino, jaraknya berapa? 2, misalkan 25. Jarak rumahnya Mas Gibran 4,5. Itu kan jadi tahu jaraknya ya, jauh sekali ya. 4 kilo. Nah, jaraknya Mas Pino cuma 2 kilo. Itu ya. Jadi tahu, oh ternyata jaraknya lebih jauh Mas Gibran daripada Mas Pino. Lihat di situ. Jadi kamu sudah bisa mengetahui apa fungsi dari bilangan desimal dalam keseharian. Ada yang tanyakan? Itu ya. Nah ini nanti Pak Guru bagikan. Silakan untuk tugas di rumah. Ya. Ya. Tugas di rumah. Tugas di rumah. Tugas di rumah. Silakan bisa dikatakan. Ya. Oke, itu
itu tugas dari rumah ya. Nah, untuk materi ini kita bahwa membandingkan, ya, mengurutkan, ya, kemudian apa lagi? Menempatkan nilai tempat pada bilangan itu harus sesuai, ya, harus sesuai. Jadi nilai tempatnya di mana? Ya, nilai tempat pada angka tersebut, ya, nilai tersebut pada puluhannya, satuannya, ya, sudah jelas ya. Nah, ini untuk dikerjakan di rumah. Nah itu sama, itu nanti kamu lingkari bilangan yang besar, ya, bilangan yang besar yang mana, yang kecil yang mana, kemudian urutkan. Jadi tadi kan kita sudah mengurutkan, kamu berkelompok. Nah sekarang dikasih tugas sama Pak Guru mengelompokkan satu-satu, dikasih tugas satu-satu di rumah. Sudah bisa semuanya tadi ya. Kelompok 1 sudah pintar semuanya, kelompok 2 juga sudah bisa, kelompok 3 bisa, ya. Jadi untuk desimalnya alhamdulillah sudah bisa semua, ya. Semua ya. Tadi Mas menjelaskan bahasa 1, ya. Masih sudah betul semua 1. Kelompok 2 sudah semua, kelompok 3 betul semua. Jadi hebat. Nah, dalam penggunaan desimal tadi dalam kehidupan sehari-hari bisa majukan tadi ya. Bahasa apa? Mbak Amira maju. Kemudian apa lagi? Mas Arif maju, ya. Nah, perbandingan ya. Nah, kita kan jadi tahu perbandingannya ya. Perbandingan antara berat Mbak Amira dengan berat Mas Arif. Perbandingannya berapa? Kalau perbandingan tadi berapa Mbak Amira? 60. Mas Arif 35,5, ya. Jadi perbandingannya antara Mas Arif dan Mbak Amira berat mana? Berat mana? Berat Amira. Ya, coba kalau Mas Lana dengan Mas Arif berat mana? Coba berat Lana, ya. Kalau Mas Lana dengan tingginya sekarang, ya, Mas Lana dengan Mas Excel tingginya yang mana? Nah, Mas Lana. Sekarang jaraknya jarak rumah Mas Lana itu 1,4. Sedangkan jarak rumah siapa lagi? Mas Subi itu 6,5. Jauhan mana ya? Jauhan rumahnya Mas Subi. Terus yang dekat lagi siapa ini? Mas Adib. Rumahnya Mas Adib itu 1,2. Rumahnya Mbak Aira ya 2,4. Lebih yang mana? Lebih dengan yang mana? Mas Adib jauhan Mbak Aira. Ya kan kita sudah tahu. Oh berarti rumahnya Mas Adib ya. Rumahnya Mas Adib itu 1,4. Rumahnya Mbak Aira 2,45 jauhan Aira ya. Jadi kita tahu bahwa jarak, tinggi, kemudian apa lagi? Berat badan ya. Kita sudah tahu dari nilai desimal ya. Nilai desimal. Ini kita sudah tahu membandingkan dua bilangan desimal. Nah, desimal tadi antara berat yang satu dan lain. Terus jaraknya, tingginya itu berbeda, ya kan? Berbeda semuanya. Ada yang sama sama, tidak ada ya. Oh mas ya satu ya. Ya. Nah, kalau jaraknya berbeda jauh, ya kelihatan dari rumah harus pukul berapa. Nah ini dari rumah yang satu yang dekat sekolahan pukul berapa? Yang dari misalkan Mas Gibran jarak 2,45. Coba dengan Mas Vino yang dekat, ya. Mas Vino kan dekat rumahnya sini, ya. Paling berapa meter ya dari sini ya? Ya, cuma mungkin 200 meter. Ya 200 meter dengan 1 kilo
1,5. Ya, sudah ya. Sudah jauh. Jawabannya 9 ya. Jawaban besar. Dengan Mas. Tuh. Karena kan selalu desimal. Desimal itu pakai tandanya 0, atau pakai koma ya. Itu menggunakan desimal. Lalu sederhana desimal ya. Harus disambung dulu ya. Saya disamakan dulu. Menyebutnya di bawah. Atas namanya apa? 9. Kalau yang bawah menyebut, harus samakan dulu penyebutnya. Kan tahu ya, penyebutnya disamakan dulu. Bilangnya nanti baru penyebutnya sudah selesai. Nanti tinggal yang tadi ini. Tadi sudah habis ya di sini ya. Nanti disamakan semuanya. Terus satu lagi mungkin ada dengan membagikan dengan apa? Porong kapet, ya kan? Yang kapet 1 dibagi 2, ya, di porong kapet. Bisa dengan cara itu, terserah mau menggunakan yang mana. Kemarin kan diajarkan semuanya ya, diajarkan semuanya untuk pembagian sudah, perkalian sudah. Nah ini dengan nilai pecahan, oke? Nilai pecahan kan? Ya, nilai pecahannya berarti harus dipasangkan lagi. Besok ya kita akan mempelajari tentang apa? Sama masih tentang desimal. Ya, tapi apa? Mengurutkan sudah, membagikan sudah. Ya. Apalagi yang belum? Apa? Menyederhanakan dari desimal ke pecahan biasa. Kan itu, karena tahu desimal apa, pecahan desimal apa. Nah besok kalian harus desimal tahu sudah, ya. Desimal tahu sudah. Kemudian nanti kamu lanjut ke pecahan biasa. Pecahan biasa 1/4. Contohnya 1/4, 0,25 desimalnya, 0,25 desimalnya. Jadikan pecahan, berarti berapa? 1/4. Seperti ini contohnya. Lihat sini, Bapak tulis. Ya, untuk makanya besok ya. Belajar sedikit. 0,25. Nah, nanti kamu bentuk pecahan biasa. 0,25 itu adalah 25/100. Nah, kalau tadi untuk desimal harus dikalikan 100. Kalau ini nanti ke pecahan harus dikalikan dibagikan dengan yang ini. Contohnya 100 dibagi berapa? Dibagi berapa? Bagi 4 bisa? Bagi 4 bisa? Kalau 25 bagi 4 bisa enggak? Nah, bisanya ada 50. Hah? Bisa enggak? Bisa enggak? 25 bagi 4 bisa enggak? Enggak. Ini 25, ini 25. Seperti itu pelajarannya, ya. Terus 100 bagi berapa? 4. Jadi 25 bagi 25 berapa? 1/4. Ya. Kita belajar menyebutkan dari desimal ke pecahan biasa. Tapi kalau harus ingat pasangannya berapa? 25. 100. 8 pasang berapa? 125. Terus 5 pasangannya berapa? 4. 2 pasangannya berapa? 5. Harus ingat pembagiannya diingat juga sama. Ingat, oh ini bagi 25. 2 kali 4 adalah 100. Paham? Ini untuk materi berikutnya, ya. Kalian kan sudah paham untuk materi yang desimal. Nah, kita balik dari desimal ke pecahan biasa. Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan enggak? Coba dilihat semuanya ya. Dan ini ya, buka dulu ya. Ya, ada pertanyaan ya? Cukup? Oke. Tadi untuk hari ini bagaimana?
keikhlasan kalian? Menyenangkan? Menyenangkan sekali? Iya, menyenangkan sekali. Sangat senang, ya? Sangat senang. Oke, silakan untuk mungkin doa di kelompok yang paling cepat. Siapa paling cepat? Satu. Oke, silakan kelompok satu. Silakan langsung untuk memimpin ada. Doa sebelumnya, ya. Memimpin doa dari kelompok satu yang cepat. Ya, ini doanya. Ya. Sudah semuanya? Silakan kelompok satu takdirnya tersebut dan ya untuk minta dari silakan kelompok siapa kelompok demi doa. Ya. Terima kasih. Dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang, kemarin. Benar banyak. Alhamdulillah dua saya. Nah, udah pulang ya. Saya akan mengisi terkait dengan evaluasi yang kemarin. Dan sekarang saya akan melakukan wawancara harapan pasca observasi yang akan melakukan kembali itu materi matematika ya. Matematika kenal nah, ini tujuan dari harapan ini ya paling mau Tujuan ini pertama saya bisa menjadi dari apa yang kemarin saya pelajarannya itu mungkin ada kekurangan atau kelebihan dalam pembelajaran tersebut. Sebenarnya alhamdulillah dalam observasi ini
juga apa namanya mengetahui apa itu pembelajaran yang baik ingin ditanamkan kepada anak. Sehingga nanti kedepannya saya akan lebih meningkatkan lagi pembelajaran apa yang sekiranya anak itu bisa lancar atau bisa memahami. Kalau kemarin kan jadi pengembangannya kan cuma belum memahami pembelajaran bahwa artikel yang sistematis gitu ya. Nah kalau tidak dari setelah pelaksanaan kemarin saya amati ada juga pembelajaran siswa itu praktis ya dalam memiliki diskusi ya dengan teman-teman sekolah. Kemudian di kabupaten juga belum masuk dengan praktis diskusi ya. Nah kemudian dalam catatan saya, ini ada perlu adanya pendekatan yang lebih untuk siswa yang karena masih ada beberapa satu dua anak ya, beberapa anak yang aplikatif dalam masih ya, kemudian tindak lanjut apa yang akan lakukan pada kita? Tindak lanjut yang saya lakukan di tempat tersebut yaitu ya begitu mungkin saya akan mencoba lagi untuk pembelajaran yang lebih efektif untuk bisa anak itu lebih aktif. Jadi kayak kemarin saya menggunakan game itu saya akan menggunakan teknik yang lain gitu. Jadi anak itu lebih aktif lagi dalam pembelajaran maupun dalam kelompok sehingga siswa yang tadinya kurang aktif atau mungkin siswa yang kurang dalam pembelajarannya itu akan bisa teratasi. Dengan memanfaatkan pesawat ya, pesawat kemudian tim ya, tim ya, lebih menarik ya, menarik karena seperti bisa memahami pembelajaran. Karena dengan teman sejawat itu anak kan mungkin bisa lebih leluasa untuk bertanya. Kalau mungkin pada gurunya mungkin takut, gitu ya, takut sehingga saya koordinasikan dengan teman sejawat yang mungkin anak bertanya itu kayaknya mungkin rileks saja. Nah, kemudian kesimpulan dari percakapan pada siang ini ya, kesimpulan pada hari ini saya cukup senang sekali karena saya bisa mengoreksi diri saya sendiri dalam kehidupan saya. Kekurangan saya mungkin saya akan memperbaiki lagi tentang pembelajaran apa yang sudah saya lakukan kepada anak-anak sehingga nanti kedepannya anak-anak bisa lebih aktif lagi, lebih maju lagi. Terus untuk mungkin dalam pembelajaran anak pun itu nanti bisa dikombinasikan dengan hal-hal yang mungkin sudah ada teorinya atau mungkin sudah ada praktek-prakteknya yang sekiranya itu anak lebih aktif, anak lebih cenderung giat untuk pembelajaran sehingga nanti dalam satu kelas itu tidak ada yang pasif seperti itu. Jadi kesimpulannya saya senang sekali mencoba seperti ini sehingga saya bisa mengetahui kekurangan mana saya dalam pembelajaran tersebut. Karena kita sebagai guru ya, itu adanya refleksi, refleksi itu adanya kolaborasi ya dengan siswa dengan siswa yang lain. Terima kasih Pak Kareng atas waktunya. Semoga kedepannya sekolah kita yang lebih lagi terutama dalam pendidikan dalam mendidik anak pembelajaran yang selektif. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih.